Hmm. Halo semuanya. Sudah siap untuk kita lanjutkan materi kita? Memasuki bab yang ke-10, yang artinya sudah hampir setengah dari proses perjalanan kita di dalam kelas Tele Akademi Apologetika Indonesia ini. Yuk kita masuki bab yang ke-10, yang judulnya sama dengan buku yang baru saya baca ini ya. Judulnya Taktik. Tetapi kalau secara isi akan jauh berbeda karena di dalam buku ini lebih membicarakan tentang logika, penggunaan logika di dalam berapologetika. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam bab-bab sebelumnya. Nah, memang buku ini menjadi salah satu sumber referensi dan sumber inspirasi. Jika teman-teman masih ingin untuk terus mempelajari dan mengembangkan dan melatih proses kita berlogika untuk kita bisa menggunakannya di dalam apologetika, silakan cari buku ini yang sudah diterjemahkan oleh Literatur Saat. Buku ini sangat menarik. Saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan banyak berkat Tuhan melalui proses pembelajarannya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-10, yaitu bab taktik. Di dalam bab ini kita akan melihat dua tujuan besar, yaitu apa saja yang menjadi taktik dalam berapologetika dan bagaimana penerapannya melalui prinsip-prinsip penting yang perlu kita ingat dan kita waspadai. Nanti akan dijabarkan menjadi 12 poin penting untuk kita bisa melakukan. Mari kita mulai bab ini dengan melakukan review singkat dan cepat. Apa saja yang menjadi perbedaan antara strategi dan taktik? Ada 5 poinnya. Yang pertama, strategi itu merupakan gambaran yang lebih luas, big picture. Kemarin kita melihat salah satu usulan yang saya berikan adalah dengan metode Modified Presuppositional Apologetics. Ada 3 poinnya, yaitu bagaimana kita mulai dengan resonate, kemudian kita dismantle setiap worldview yang salah tersebut, sampai kemudian kita bisa share the gospel. Nah, ini bicara soal strategi. Dari titik awal sampai titik akhirnya secara utuh. Sementara taktik itu membicarakan hal-hal yang lebih spesifik. Ketika kita mau beresonansi, itu hal apa yang harus kita lakukan? Mulai dengan cara apa? Metode komunikasinya seperti apa? Nah, itulah yang dibicarakan di dalam hal taktik ini. Sehingga tidak heran kalau strategi itu tatarannya lebih teoritis. Kita perlu beresonansi. Supaya apa? Membangun relasi yang hangat, karena Injil berbicara tentang relasi tersebut. Wah, teoritis. Sementara taktik itu jauh lebih praktis. Caranya, how to-nya seperti apa. Dan strategi itu jangka panjang. Meskipun saya percaya di dalam kondisi-kondisi tertentu, memang kita bisa melakukan semua proses strategi ini dari poin awal sampai akhir dengan waktu yang singkat. Sekali duduk, sekali ketemu, kita sampaikan semuanya utuh. Bisa. Tetapi secara umum ini prosesnya cukup panjang. Perlu waktu yang cukup untuk kita beresonansi, untuk kita mengenal, untuk kita mengetahui. Demikian juga pada waktu kita dismantle, kita perlu juga waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan semua evaluasi kritis kita, sampai akhirnya kita bisa share the gospel tersebut. Sementara taktik itu jangkanya lebih pendek. Setelah poin ini, lalu poin apa? Dan itu durasinya singkat-singkat. Strategi itu tidak terdeteksi. Orang umumnya tidak tahu apa saja yang kita mau sampaikan, jalur besarnya seperti apa mereka tidak tahu, meskipun mereka bisa melihat taktiknya ini kita maju kemana, kita akan melangkah kemana, itu seperti apa mereka bisa mungkin tahu, bisa terbaca. Maka kalau kita perhatikan tadi gambar di awal, apa yang menjadi gambar poster cover bab ini, itu seperti orang itu memindahkan bidak catur. Nah, tentu saja kita punya taktik untuk setelah nanti langkah ini, saya tujuannya adalah makan menterinya itu. Maka setelah saya lakukan ini, saya akan pindahkan ke sini supaya menterinya itu bisa saya ambil. Dan umumnya orang bisa membaca, oh, dia pindahkan itu karena mau menangkap menteri saya. Nah, itu taktik. Lebih terbaca polanya. Dan strategi itu lebih formal. Sementara taktik itu cenderung situasional. Kondisi-kondisi tertentu mungkin kita perlu segera merubah taktiknya. Sementara strategi itu jarang berubah. Taktik itu bisa berubah mengikuti kondisi dan situasi, apalagi yang kita hadapi ini bukan mesin.
yang kita hadapi adalah orang yang bisa jadi menurut pandangan kita, pembacaan awal atau asumsi awal, oh orang ini kondisinya seperti ini, maka saya mau masuknya demikian. Bisa jadi juga tidak tepat pembacaan kita. Maka situasi sangat mempengaruhi proses taktik kita untuk bisa berapologetika. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengerjakan taktik apologetika ini? Nah, sebelum kita masuk lebih detail tentang taktiknya, kami ingin mengusulkan satu metode yang efektif untuk kita menjalankan taktik ini, yaitu dengan metode bertanya. Apa sih keunggulan dari metode bertanya ini? Yang pertama adalah dengan kita bertanya, kita itu sedang membangun relasi dengan orang lain, bukan sedang membangun jarak. Ketika kita membuat pernyataan, maka sebenarnya kita sedang membedakan antara saya dengan diri orang lain. Tetapi dengan kita bertanya, justru seolah-olah kalau digambarkan dari gestur tubuh, kita sedang mendekat. Kita ingin tahu, ingin berada posisi di sebelahnya. Nah, ini pertanyaan itu membangun relasi yang harmonis dan baik. Apalagi dengan cara kita bertanya, orang itu tidak merasa digurui. Sebenarnya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat ini bukan cuma sekedar kita asal tanya, atau mengisi ruang kosong supaya kemudian setelah ada jembatan langsung kita tembak. Tetapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu juga bisa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memancing mereka untuk berpikir ulang. Sebenar-benarnya, melalui pertanyaan kita, kita sedang menyampaikan pernyataan kita. Cuman, kesannya tidak menggurui. Nah, ini hal yang kedua yang menguntungkan dari metode bertanya ini adalah kita bisa membangun atmosfer belajar. Secara natural ya, kita manusia itu adalah orang yang ingin tahu, ingin belajar terus-menerus. Mungkin bahasa yang cocok sekarang adalah ingin kepo, ingin tahu banyak hal. Nah, itu natur kita. Nah, sebenarnya dengan kondisi dunia sekarang, dengan kecanggihan teknologi yang ada, itu memperbesar peluang orang itu bisa belajar. Karena kalau dulu, bisa jadi kita tuh bertanya, tapi kita tidak tahu kita mendapat jawabannya dari mana. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang, orang bisa bertanya dan orang bisa mencari tahu di mana jawaban itu ada. Setidaknya istilah yang populer sekarang kan googling. Kalau nggak tahu, googling aja. Banyak data yang kita bisa peroleh dari proses googling tersebut. Nah, proses atmosfer belajar inilah yang kemudian juga bisa muncul ketika kita tuh memberikan pertanyaan. Kalau kita memberikan statement, maka kita ingin orang itu mendengarkan kita. Relasinya satu terpisah, kedua ini bukan proses belajar, ini proses memaksa. Tetapi kalau kita memberikan pertanyaan, orang itu merasa bahwa kita ini cukup humble untuk mendengarkan. Dan orang senang kok untuk didengarkan itu. Orang mencari untuk bisa mengaktualisasikan diri dan keyakinannya. Maka tidak heran zaman ini juga adalah zaman personalize. Segala sesuatu tuh pengen yang versi kita itu bagaimana. Karena orang ingin menampilkan diri. Nah, dengan kita bertanya, kita memberikan kesempatan orang itu untuk menyatakan dirinya itu apa. Dan dari situ kita akan bisa banyak belajar hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Karena itu bisa jadi merupakan keyakinan individu atau pribadi, bisa jadi itu merupakan pergumulan dan lain sebagainya. Dan proses itu akan membantu dan menolong kita. Nantinya bisa menjadi pemberita Injil yang efektif. Dan dengan kita bertanya, sekali lagi, ketika kita bertanya, kan pertanyaannya bukan cuma pertanyaan receh, bukan cuma pertanyaan superficial, tapi juga melalui pertanyaan tersebut kita sedang menyampaikan pesan tertentu. Orang juga bisa belajar. Sehingga baik kita yang bertanya, kita belajar, maupun orang yang ditanya, mereka juga belajar. Sebagai contoh, ketika saya memulai proses, kemudian melakukan tanya-jawab bebas tentang iman Kristen. Ketika orang bertanya, mereka kan mau belajar. Sebenarnya, saya juga banyak belajar melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh, ternyata orang mikirnya bisa begitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang bisa jadi saya selama ini tidak pikirkan. Karena bagi saya, masa sih orang mau mikir seperti itu? Ternyata ada juga loh. Nah, melalui semua proses pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya dipaksa untuk kemudian memikirkan dan memberikan jawaban yang kristal. Karena durasi biasanya pendek. Nah, berarti itu menolong saya untuk apa? Belajar melihat kembali akan apa yang menjadi iman saya, keyakinan saya, dan kemudian berusaha untuk menyuguhkan yang esensi kepada orang lain. Saya kembali belajar. Saya kembali kemudian berproses. Demikian juga orang yang bertanya.
Mungkin bagi sebagian orang, salah satu isunya yang seringkali muncul dan kami dengar adalah begini. Jemaat sekarang itu malas belajar. Mereka tidak mau belajar. Buktinya apa? Gereja melakukan pembinaan, tapi sangat sedikit dan minim orang yang ikut. Rekan-rekan, saya yakin dan percaya ketika orang-orang itu tidak ikut, masalahnya bisa jadi bukan karena mereka tidak mau belajar. Pandemi ini menjadi salah satu buktinya. Orang haus belajar, cuma memang selama ini kesulitan waktu. Sehingga nggak heran begitu banyak media proses pembelajaran ditampilkan dan mudah untuk diakses, apalagi gratis, maka orang berbondong-bondong untuk kemudian mau belajar sesuatu. Sehingga bisa jadi orang itu tidak datang ke pembinaan yang dilakukan karena faktor-faktor yang lain. Salah satu faktor yang juga membuat orang enggan. Nah, kali ini kalau yang tadi itu kan memang tidak bisa karena waktu, karena pekerjaan. Tapi ada memang orang yang enggan untuk datang karena kami jumpai mereka tidak tertarik dengan tema-tema dan kurikulum yang ditawarkan. Bukan salah, sekali lagi ya, bukan salah kurikulumnya. Bisa jadi itu kurikulum yang baik dan memang penting untuk diketahui oleh orang tersebut, oleh jemaat tersebut. Tetapi seringkali orang di dalam konteks hidup sekarang yang menuntut serba praktis, lalu kita tawarkan sebuah tema yang kita tidak menunjukkan relasinya ini dengan kehidupan mereka apa, orang kemudian merasa bahwa itu tidak penting dan tidak berguna. Saya kok percaya semua doktrin itu penting dan harus dipelajari. Dan semua doktrin itu pasti terkait dengan kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang melihat kaitannya apa. Dan ketika orang tidak melihat kaitannya apa, disitulah orang berpikir tema-tema tertentu tidak berguna untuk hidup mereka. Maka ada baiknya, kalau kita akan melakukan kembali proses pembinaan, mari kita susun kurikulum dari dua arah. Kita melihat apa saja yang memang diperlukan untuk seseorang itu bertumbuh semakin serupa Kristus, tapi kita juga melakukan exegesis atau analisa konteks audiens. Apa sih yang sedang mereka gumulkan? Kehidupan seperti apa yang sedang mereka jalani? Lalu kita coba rajutkan semuanya itu. Yang nanti wujudnya adalah tema-temanya jauh kelihatan lebih sangat manusiawi dalam bahasa jemaat itu ya. Yang artinya adalah lebih cocok, lebih nyambung dengan kehidupan mereka. Sehingga tema-tema yang mungkin selama ini dianggap tidak berguna, ketika dibahasakan ulang dan dikaitkan dengan proses pergumulan kehidupan jemaat, jemaat bisa tahu, ternyata ini tema yang penting dan harus dipelajari. Nah, seringkali wujudnya itu kelihatan dari temanya ya. Kalau temanya itu sudah sangat dogmatis sekali, jemaat merasa enggan. Padahal sebenarnya ketika ada jemaat-jemaat yang datang, bukankah seringkali reviewnya adalah begini, wah saya baru tahu ya, ternyata tema ini menarik juga ya. Ternyata tema ini relate juga ya dengan hidup saya. Cuman kan mereka taunya terlambat. Dan bersyukurnya mereka memang sudah ikut. Tapi bagi jemaat yang lain, sudah too late, bukan? Untuk mengikutinya. Maka mari kita kembangkan proses analisa apa yang kita perlu lakukan dengan materi-materinya dan juga analisa audiens, lalu kita sambungkan satu dengan yang lain. Nah ini karena memang setiap orang adalah orang yang pingin belajar atau pingin kepo. Jadi manfaatkan kondisi yang ada, manfaatkan situasi yang ada ini. Berikutnya, dengan bertanya, kita itu sedang mengajak orang untuk belajar mencari akar permasalahan. Seperti tadi saya katakan, banyak orang yang pemikirannya sangat pragmatis sekali. Yang penting sekarang bisa hidup, yang penting sekarang bisa berjalan seperti ini, sudah selesai. Padahal sebenarnya ada akar masalah yang lebih dalam, yang kemudian harus dikuak dan disingkapkan. Kadangkala orang itu kan suka salah satu aplikasi yang sekarang sedang trendy, apalagi di era munculnya berbagai macam jenis penyakit yang aneh-aneh, yaitu bagaimana melalui aplikasi itu, ketika kita tanya, kita berikan simptom-simptomnya, lalu kemudian disimpulkan, kira-kira kamu sakit apa? Betul kan ya? Kenapa kok banyak orang tertarik dengan hal seperti itu? Karena praktis, pengen tahu. Padahal sebenarnya kalau ditanyakan kepada para tim dokter, apakah itu pasti 100% akurat? Mereka mau katakan, loh itu cuma informasi awal. Yang selalu ditutup dengan kalimat terakhirnya begini, silakan periksakan diri Anda lebih lanjut kepada dokter yang Anda kenal, atau kepada klinik atau rumah sakit yang terdekat. Sehingga itu semua cuma informasi awal. Tapi orang seringkali kan merasa cukup.
Sehingga ketika, aduh, aku kok sering pusing ya? Kemudian baca, kenapa kalau saya itu sering pusing? Kemudian muncul tuh berbagai macam analisanya, termasuk bisa jadi kanker otak. Mulai orang pikir macam-macam, ternyata aku sudah mulai kena kanker otak, hidupku sudah tidak lama lagi, mulai semakin stres, hidupnya nggak produktif lagi, hidupnya ada, kemudian dia merasa hidupnya sudah habis dan hilang semuanya. Padahal itu baru informasi umum. Ini adalah orang memang di dalam kondisi praktis, yang bisa jadi mereka nggak melihat akar masalah yang lebih dalam. Dengan kita itu pergi ke dokter, dengan kita itu check up, bukankah kita sedang mau mencari, ini yang ada di dalam ini kondisinya ini apa sih? Apa yang terjadi di dalam hal tersebut? Nah, dengan kita tuh bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan tepat akan menolong orang bukan cuma melihat apa yang ada di permukaan, tetapi menolong untuk melihat apa sih yang menjadi akar dari keyakinannya. Sebagai contoh, saya pernah ketika melakukan perjalanan pelayanan, berjumpa dengan seseorang, rombongan lebih tepatnya ya. Kemudian karena saya satu bus duduk di sebelah orang tersebut, saya ngajak ngobrol, dan dia sedang akan melakukan salah satu ritual agamanya di daerah tertentu, maka saya tanya, oh Bapak akan pergi ke sini ya? Dia katakan, oh betul. Terus saya tanya, Pak, kalau boleh tahu Bapak ngapain sih? Terus dia jelaskan, oh iya nanti saya tuh begini, gini, 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 gini. Lalu saya tanya, kenapa Pak harus begitu? Ya, harus, karena itu merupakan bagian dari perintah yang diberikan kepada kami. Saya tanya lagi, kenapa ya kira-kira kok Tuhan memerintahkan seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan pertanyaan yang sebenarnya dirancang untuk orang tuh mencari tahu sendiri. Sebenarnya saya lakukan ini dasarnya ini apa sih? Ada atau tidak? Atau jangan-jangan memang nggak ada, atau jangan-jangan dasarnya salah. Nah, dengan bertanya, menolong orang mencari akar permasalahan, akar fondasi keyakinan. Inilah keunggulan dari bertanya. Dan yang selanjutnya adalah aspek apologetis. Kita ketika bertanya, kita itu tidak memiliki burden of proof. Tidak harus yang melakukan pembuktian adalah kita. Ketika orang membuat statement, maka orang itu harus menunjukkan bukti-bukti kenapa dia berani membuat statement tersebut. Sebagai contoh, kalau saya berkata, di tangan saya sekarang ada sebuah pena yang tidak kasat mata, yang bisa kemudian dipakai untuk menulis. Nah, ketika saya membuat statement, orang lain yang mendengar, orang lain tidak perlu kemudian membuktikan bahwa di tangan saya tidak ada pena. Oh, saya yakin itu tidak ada pena. Karena apa? 1, 2, 3, 4. Tidak perlu. Orang lain yang mendengar saya membuat statement, tinggal langsung bertanya, kalau memang ada pena, buktinya apa? Nah, ini kan pertanyaan. Sehingga orang yang membuat statement yang harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti dari statementnya tersebut. Tapi kalau kita bertanya, kita tidak perlu ada beban semacam itu. Kita dengan bebas memberikan lontaran-lontaran pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah secara teologis, ketika kita terus bertanya dan kita mau mengajak orang itu mencari pada akarnya, fondasinya, maka kita yakin dan percaya. Wawasan dunia di luar iman Kristen adalah wawasan dunia yang tidak komprehensif. Sehingga ketika orang itu terus diajak untuk melihat
yakin dan percaya. Wawasan dunia di luar iman Kristen adalah wawasan dunia yang tidak komprehensif. Sehingga ketika orang itu terus diajak untuk melihat
menggali lebih dalam, mereka akan mendapati bahwa mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk iman keyakinan.
tidak komprehensif. Sehingga ketika orang itu terus diajak untuk melihat, menggali lebih dalam, mereka akan mendapati bahwa mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk iman keyakinan. Tidak komprehensif. Sehingga ketika orang itu terus diajak untuk melihat, menggali lebih dalam, mereka akan mendapati bahwa mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk iman keyakinan. Atau kadangkala kita itu terpancing ketika ada orang bertanya atau memberikan Tuhan itu benci sama saya. Saya katakan, kamu baca di ayat mana? Tuhan benci sama. Kalau boleh tahu Bapak ngapain sih? Terus dia jelaskan, oh iya nanti saya tuh begini, gini, 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 gini. Lalu saya tanya, kenapa Pak harus begitu? Ya, harus, karena itu merupakan bagian dari perintah yang diberikan kepada kami. Saya tanya lagi, kenapa ya kira-kira kok Tuhan memerintahkan seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan pertanyaan yang sebenarnya dirancang untuk orang tuh mencari tahu sendiri. Sebenarnya saya lakukan ini dasarnya ini apa sih? Ada atau tidak? Atau jangan-jangan memang nggak ada, atau jangan-jangan dasarnya salah. Nah, dengan bertanya, menolong orang mencari akar permasalahan, akar fondasi keyakinan. Inilah keunggulan dari bertanya. Dan yang selanjutnya adalah aspek apologetis. Kita ketika bertanya, kita itu tidak memiliki burden of proof. Tidak harus yang melakukan pembuktian adalah kita. Ketika orang membuat statement, maka orang itu harus menunjukkan bukti-bukti kenapa dia berani membuat statement tersebut. Sebagai contoh, kalau saya berkata, di tangan saya sekarang ada sebuah pena yang tidak kasat mata, yang bisa kemudian dipakai untuk menulis. Nah, ketika saya membuat statement, orang lain yang mendengar, orang lain tidak perlu kemudian membuktikan bahwa di tangan saya tidak ada pena. Oh, saya yakin itu tidak ada pena. Karena apa? 1, 2, 3, 4. Tidak perlu. Orang lain yang mendengar saya membuat statement, tinggal langsung bertanya. Kalau memang ada pena, buktinya apa? Nah, ini kan pertanyaan. Sehingga orang yang membuat statement yang harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti dari statementnya tersebut. Tapi kalau kita bertanya, kita tidak perlu ada beban semacam itu. Kita dengan bebas memberikan lontaran-lontaran pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah secara teologis, ketika kita terus bertanya dan kita mau mengajak orang itu mencari pada akarnya, fondasinya, maka kita yakin dan percaya. Wawasan dunia di luar iman Kristen adalah wawasan dunia yang tidak komprehensif. Sehingga ketika orang itu terus diajak untuk melihat, menggali lebih dalam, mereka akan mendapati bahwa mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk iman keyakinannya. Dan sebenarnya disitulah kesempatan kita untuk menolong mereka dan menggugah mereka untuk melihat bahwa iman mereka adalah iman yang tidak berdasar. Keyakinan mereka adalah keyakinan yang tidak punya fondasi. Dan disitulah kemudian kita tawarkan sebuah opsi yang lain. Nah, inilah keunggulan-keunggulan dari saat ini kita akan masuk ke dalam taktik untuk kita bisa berapologetika. Bagaimana caranya? Nah, untuk hal tersebut, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip utama yang akan menjadi panduan kita dari semua gerakan-gerakan yang dilakukan. Ibarat seseorang bermain catur, maka ketika dia sedang memindahkan satu bidak, maka dia harus tahu bahwa gerakan ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, prinsip ini yang menjadi arahnya. Apa saja itu? Kita akan dibantu dengan metode 2-3, yaitu 2 pertanyaan dari 3 kategori, yaitu kategori what, kategori why, dan kategori how. Di dalam kategori yang pertama,
Kita harus memastikan kita tahu apa yang orang tersebut katakan dan apa yang orang tersebut maksudkan. Ketika kita berbicara tentang apa yang dia katakan, maka sebenarnya kita mau mencari tahu isi poin utama. Entah dari pertanyaan, entah dari statement yang orang tersebut buat. Sebagai contoh, saya pernah mendapati sebuah pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada saya. Kenapa sih kita harus percaya Tuhan Yesus? Nah, coba bayangkan teman-teman semua menerima pertanyaan model seperti itu. Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita berikan? Bukankah kita bisa menduga-duga? Oh, inti yang mau ditanyakan orang ini adalah kenapa sih kita harus percaya Tuhan Yesus di tengah-tengah semua keyakinan dan kepercayaan yang lain? Atau model pertanyaan serupa semacam ini adalah kenapa sih kita harus memilih Kristen di antara agama-agama yang lain? Tapi bisa jadi loh, pertanyaan ini maksud atau intinya itu adalah kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus untuk bisa selamat? Nah, sehingga ketika kita tidak tahu inti yang mau disampaikan itu apa, bisa jadi jawaban yang kita berikan tidak salah, tetapi tidak seperti yang dia mau tahu, atau yang seperti yang dia inginkan itu. Maka ada baiknya ketika kita menerima model pertanyaan seperti ini, atau ketika kita menerima sanggahan apapun, kita jangan langsung memberikan respon, tetapi kita bertanya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita paham inti yang mau dia sampaikan itu apa. Nah, itu dari pertanyaan katakan ini. Sementara yang kedua, ketika kita membicarakan apa sih yang dia maksudkan, itu sebenarnya sedang membicarakan motifnya dia bertanya itu apa. Apakah motif dia itu adalah motif rasional, intelektual, jadi memang dia bergumul dengan pengetahuannya, dia tidak bisa paham banyak hal, karena mungkin perbedaan worldview yang ada, atau problemnya dia adalah problem emosional, atau justru problemnya dia adalah problem spiritual. Nah, dengan kita mengetahui maksud dan motifnya, kita itu bisa mengetahui respon seperti apa yang kita berikan. Maka kita harus pastikan kita tahu apa poin intinya, apa yang dia katakan, dan apa yang dia maksudkan. Kategori yang kedua adalah kategori wise. Di dalam kategori ini kita mencoba melihat dua hal. Yang pertama adalah kita mencoba mencari tahu kenapa sih pertanyaan tersebut penting bagi orang ini. Di dalam bagian ini kita mencoba untuk mencari tahu latar belakangnya. Di balik semua pertanyaan, pernyataan, keberatan, selalu ada latar belakang tertentu. Ada orang yang pernah berkata demikian, Tuhan itu benci sama saya. Saya katakan, kamu baca di ayat mana? Tuhan benci sama kamu. Oh, memang nggak ada sih di Alkitab. Ya memang mungkin Tuhan baik buat semua orang. Mungkin Tuhan sayang semua orang. Tapi Tuhan benci kepada saya. Lalu saya tanya, kenapa kamu bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Nah, pertanyaan itu, pertanyaan saya barusan ini, merupakan pertanyaan ini. Saya ingin mencari tahu dan menggali latar belakangnya itu apa. Dan kemudian dia cerita pengalaman hidupnya di dalam kehidupan berdoanya. Dia selalu berdoa, dia orang Kristen. Tetapi doanya menurut versi ceritanya tidak pernah satu kali pun dijawab ya oleh Tuhan. Selalu kalau tidak ditunda, belum dijawab, atau jawabannya selalu tidak. Sehingga dia akhirnya karena sudah berjalan sekian tahun lamanya, dia simpulkan berarti Tuhan itu benci kepada saya. Dengan saya tahu latar belakang ini, saya tahu motifnya. Dan saya tahu poin utama yang dia mau sampaikan itu apa. Dan itu semua menolong untuk saya bisa memberikan respon yang tepat pada orang tersebut. Dan yang kedua adalah, kita berusaha mencari tahu kenapa si penanya itu berpendapat seperti ini. Karena bisa jadi pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut berangkat dari asumsi-asumsi yang salah. Sebagai contoh, ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu sedang jauh nih dari saya. Tuhan itu tidak lagi dekat sama saya. Lalu saya tanya, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Ya dia bilang, loh, kalau Tuhan dekat, bukankah pasti ada sebuah rasa-rasa bahagia yang terjadi dalam hidup saya? Nah, rasanya sekarang tuh flat, datar. Nah, berarti kan dia membangun asumsi nih. Kalau Tuhan dekat, rasa senang. Kalau Tuhan jauh, bisa flat, bisa sedih. Maka saya tanya, dasarnya kamu berpikir seperti ini apa? Ayat di Alkitab di mana
yang mengatakan seperti ini. Nah, ada begitu banyak asumsi-asumsi yang keliru yang bisa jadi membuat pertanyaan atau pernyataan tersebut juga menjadi keliru. Sama seperti ketika kita belajar silogisme, kalau premisnya salah, kesimpulannya salah. Nggak heran kalau asumsinya salah, pertanyaannya yang keluar pun juga menjadi salah, atau pernyataan yang keluar juga menjadi salah. Kategori yang ketiga adalah kategori house. Nah, kategori house ini terkait dengan respon kita. Yang pertama, kita harus memastikan bagaimana seharusnya kita menyikapi. Nah, ini bicara tentang sikap hati, terkait dengan pertanyaan ataupun keberatan yang diberikan. Bisa jadi loh kita itu menyikapi dengan cara yang salah, karena sikap hatinya juga salah. Firman Tuhan sejak dari awal mengingatkan, 1 Petrus 3 ayat 15, sebelum masuk kepada tugas apologetika, firman Tuhan mengingatkan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Sehingga ketika kita itu memberikan pembelaan iman, tujuannya bukan untuk memegahkan diri, tujuannya bukan untuk menunjukkan kepandaian, tujuan bukan untuk mempermalukan orang lain, tapi tujuannya justru adalah untuk membuat orang itu melihat kebenaran Tuhan, melihat keindahan Injil, dan kemudian mengundang orang untuk hidup di dalamnya. Nah, sikap hati yang salah akhirnya memberikan respon yang juga salah. Ketika kita bermaksud untuk kemudian mengalahkan argumen, atau kadangkala kita itu terpancing ketika ada orang bertanya atau memberikan respon yang negatif. Apalagi yang nyolot gitu ya. Sudah responnya negatif, nyolot pula. Kadangkala kita terpancing emosi untuk membalas dan menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh, orang tersebut orang yang salah bertanya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus berhati-hati dengan sikap hati kita. Maka itu kita terus perlu memastikan kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap ucapan, tutur kata kita, dan sikap hati kita. Dan yang kedua, kita harus memastikan jawaban apa yang kita perlu berikan. Konten seperti apa? Sedalam apakah? Kita harus menyesuaikan dengan orangnya. Kepada anak-anak, ya kita harus jawab seperti kepada anak-anak. Supaya orang tersebut di dalam pergumulan imannya dan di dalam tingkat intelektualitasnya, dia tercukupi dan dia terpuaskan. Demikian juga ketika ada orang yang perlu jawaban-jawaban yang lebih mendalam. Ya kita berikan yang lebih mendalam. Supaya orang tersebut merasakan akan kebenaran Tuhan seperti yang dia butuhkan. Maka pengenalan audiens ini penting untuk kita bisa mengetahui konten seperti apa, sedalam apa yang perlu kita bagikan kepada orang tersebut. Maka sekarang kita masuk di dalam 12 taktik secara praktis di dalam kita berapologetika. Ada panduan-panduan, ada peringatan-peringatan yang perlu kita waspadai ketika kita sedang melakukan tugas apologetika ini. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan sikap yang tulus untuk mendengar. Apalagi kalau kita sudah bertanya. Maka kita harus mau mendengar jawaban yang diberikan. Sikap mau mendengar ini adalah mencerminkan sikap hati yang mengasihi, yang peduli, dan yang berbelas kasihan. Ketika kita sudah bertanya dan orang menjawab, bukankah dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa mengetahui entah latar belakangnya, entah asumsinya, entah pergumulannya, sehingga dengan mengetahui semua hal tersebut, kita bisa memberikan respon yang lebih tepat. Sehingga kita perlu untuk mendengar apapun yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan sikap hati yang tepat itu juga tercermin dari gestur kita. Ketika kita mendengarkan, atau bahkan ketika kita menampilkan diri kita di depan publik. Pastikan kita adalah orang yang memang terbuka untuk mau diajak berdiskusi, mau terbuka untuk diajak berdialog. Kadang-kadang orang tuh bisa tahu kok dari gestur, ini orang peduli nggak sih? Ini orang care nggak sih? Ini orang betul-betul mau nggak sih untuk kita itu ajak ngobrol? Saya pernah membuat sebuah kesalahan. Satu kali ketika saya akan melakukan perjalanan, pelayanan, menggunakan penerbangan tertentu, saya duduk di airport, dan sebelum saya berangkat ke airport, saya berdoa demikian. Tuhan, kalau boleh hari ini saya mau penginjilan nih. Tolong kasih saya pasien ya. Itu bahasa saya, pasien. Orang yang bisa saya injili. Tapi setelah saya sampai di airport, yang saya lakukan adalah saya cari sebuah tempat duduk, lalu saya duduk di sana, saya buka laptop saya pasang earphone saya, dan kemudian saya mulai bekerja.
Sampai waktunya kira-kira sudah hampir panggilan boarding, saya mulai menutup dan melepas headset saya. Barulah orang yang duduk di sebelah saya dari awal saya tiba itu, kemudian mengajak saya berbicara. Dia juga sebentar lagi mau boarding kan ya, jadi dia ngajak ngobrol. Bapak mau kemana? Cerita macam-macam, termasuk tanya pekerjaan. Dan saya langsung jawab to the point, ya saya dosen agama. Dan pertama kali saya dikejutkan karena respon dia langsung bukan resisten. Biasanya itu istilah atau jabatan gelar pekerjaan itu seringkali membuat orang resisten. Tapi kali ini dia tertarik. Wah, Bapak belajar agama ya? Nah, saya jadi terpancing nih. Saya pengen tahu, kok orang ini tertarik ya? Lalu saya tanya, pekerjaan Bapak apa? Dia penerjemah buku. Dan kemudian dia buka buku yang dia terjemahkan. Dan dari situ saya terkejut. Karena dia adalah seorang penerjemah buku dari Gerakan Saksi Yehova. Dan dia cerita dia baru pulang dari sebuah tempat pedalaman, yang akan kembali kepada kota asalnya. Di sana dia belajar bahasa daerah setempat untuk dia bisa menerjemahkan artikel-artikel dari Saksi Yehova bagi daerah tersebut. Bagi saya ini momen yang tepat untuk penginjilan. Orang ini adalah orang yang butuh mendengar kabar baik Yesus Kristus. Tapi kemudian waktu boarding tiba, saya ajak orang ini berangkat sama-sama untuk naik ke pesawat, melanjutkan pembicaraan, maksudnya untuk bisa memberitakan Injil. Tapi kesempatan itu tidak pernah tiba. Ketika saya di pesawat, saya cari orang itu, saya tidak lagi melihatnya. Dan Roh Kudus kemudian berkata-kata, orang itu loh dari awal sudah ada di sampingmu. Apa yang kamu lakukan? Saya pasang headset. Nggak heran orang tersebut mungkin dari awal tertarik untuk ngobrol. Tapi karena saya pasang headset, memasang headset ini memberitahu orang lain, please, jangan ganggu saya. Apakah memang itu yang kita mau komunikasikan kepada orang lain? Kalau kita mengasihi, kita care, harusnya itu juga tercermin dari gestur kita. Bahwa kita mengasihi, kita peduli, kita mau memberitakan kasih Tuhan atas hidup mereka. Dan juga pastikan kita tidak memotong pembicaraan. Salah satu menjadi pergumulan saya sebagai seorang speaker ketika menyampaikan seminar dan forumnya tanya jawab bebas atau forum tanya jawab di akhir dari seminar itu, saya mendapati memang beberapa kali dan cukup banyak orang yang berusaha bukan bertanya, tapi berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tahu banyak tentang topik yang saya ceramahkan tersebut. Nah, di dalam kondisi seperti ini kan kepancing ya kadang-kadang ya, pengen supaya cut, Pak, ini forum tanya jawab, bukan forum Bapak ceramah. Begitu kan ya? Pengen sekali seperti itu. Tapi saya belajar selalu diingatkan dengan materi ini ya. Jangan kemudian saya menunjukkan gestur yang salah, sikap hati yang salah, sampai kalaupun perlu memotong dengan cara yang bijaksana. Sampai akhirnya saya belajar gitu ya, bagaimana cara memotongnya atau bagaimana cara menghentikan supaya juga orang lain sudah mulai terganggu nih. Gimana caranya yang tepat dan bijaksana. Sampai satu kali saya punya caranya adalah saya katakan, Pak, wah, nampaknya pertanyaan Bapak masih banyak nih. Dan Bapak tahu banyak tentang topik ini. Saya senang nih, Pak. Kita bisa berdiskusi. Boleh nggak, Pak? Kita berdiskusi secara pribadi setelah ceramah ini. Saya pingin ngobrol dengan Bapak lebih lanjut. Nah, itu cara saya memotong. Tidak menyakiti, tapi saya yakin dan percaya. Saya memang bermaksud untuk ngobrol banyak dan pengen tahu. Dan berharap saya bisa tahu maksud Bapak ini ketika cerita semuanya itu apa sih, gitu. Dan memang saya mendapati selama ini ketika saya mengundang dalam pembicaraan tersebut gitu ya, setelah ini yuk Pak kita ngobrol sama-sama. Tapi tidak satu kali pun orang itu mau duduk untuk ngobrol lebih lanjut. Nah memang dari situ akhirnya tercermin kan, tujuan dia cuma sekedar cari panggung. Tetapi saya juga sudah melakukan bagian saya. Saya tidak menunjukkan gestur yang salah, saya tidak mau peduli kepada engkau, tapi saya justru bisa memberikan sikap yang tepat dan bijaksana. Tidak menyakiti hatinya, tapi juga tidak membuat orang lain juga gelisah. Karena pertanyaannya nggak selesai-selesai, ceritanya nggak selesai-selesai, seolah-olah kayak ceramah sesi berikutnya. Gitu ya. Nah, ini pastikan kita punya sikap hati yang tepat, dan itu tercermin melalui tutur kata, melalui sikap hati kita, melalui gestur tubuh kita. Yang kedua adalah, kita perlu mengenali jenis dan motivasi pertanyaan atau keberatan yang diajukan. Nah, seperti tadi ya, motif orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang punya problem dalam hal intelektual. Nah, kalau kita memang menghadapi orang yang berproblem dalam hal intelektual, maka yang perlu kita lakukan, ya kita jawab sesuai dengan kebutuhannya. Satu kali ada, ketika saya mengajar di dalam kelas saya,
Ada satu mahasiswa non-Kristen yang memang sejak dari awal, bahkan pertemuan paling awal, setiap kali saya mengajar sesuatu, dia selalu menyatakan ketidaksetujuannya. Terus, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Sampai kadang-kadang saya pertama senang ketika ada orang merespon. Tapi lama-lama jengkel juga. Karena dia terus menyatakan ketidaksetujuan dengan pandangan kekristenan. Sampai akhirnya satu semester pun lewat, lalu kemudian saya tidak ketemu lagi sama mahasiswa ini. Tapi satu kali setelah setahun, kalau tidak salah ya, saya menuju ke kantor saya berpapasan dengan mahasiswa ini. Lalu saya tanya kabar, lalu saya undang, yang lalu kamu banyak keberatan nih. Mau nggak kita diskusi lebih lanjut? Dan dia menjawab dengan respon positif. Dia mau. Lalu dia datang sesuai dengan waktu yang kita janjian. Lalu kita ngobrol dan dia memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Dan saya dapati memang respon dia adalah problem intelektual. Dia antusias untuk tanya. Dan ketika saya jawab, dia katakan masuk akal. Dia tanya lagi berbagai macam persoalan. Sampai kemudian satu titik dia berkata, Pak, thank you waktunya, sudah 3,5 jam kita berdiskusi. Saya puas mendengar jawaban-jawabannya. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang saya pingin Bapak jawab. Wah, saya pikir selesai juga ya. Lumayan nih ya, 3,5 jam Q&A cuman berdua gitu kan ya. Lalu saya tanya, oke, pertanyaanmu apa? Lalu dia bertanya seperti ini. Saya ingin tahu, Pak, setelah mendengar semua jawaban-jawaban Bapak, semua apa yang Bapak sampaikan masuk akal. Dan saya tahu itu benar. Cuman pertanyaan saya adalah, kenapa ya? Saya kok belum pingin pindah jadi orang Kristen? Saya belum pingin berubah keyakinan saya menjadi orang Kristen. Nah, pertanyaan itu mengingatkan saya bahwa problem intelektualitasnya sudah teratasi. Sekarang masuk problem berikutnya, yaitu spiritualitas. Sehingga saya katakan, oh ya, tidak perlu diputuskan sekarang. Tidak perlu cepat-cepat sekarang kok. Kita berdoa dulu yuk. Mau nggak? Saya tahu tidak bisa ini dijawab. Dan tidak ada jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan yang satu ini. Maka saya mengundang dia berdoa, dan terus-menerus sampai sekarang saya doakan. Supaya orang tersebut bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini ada problem yang berbeda. Dari problem intelektual, jadi problem spiritual. Kadang-kadang juga problem emosional. Ada hati, ada kemarahan-kemarahan tertentu terhadap Tuhan yang bisa jadi kemudian terlontar melalui pertanyaan, melalui statement. Nah, kita perlu tahu motifnya itu apa. Sehingga kalau kita tahu motifnya, kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan atau keberatan orang tersebut. Bagian yang ketiga adalah kita perlu menunjukkan kesediaan diri kita untuk mau memahami dari perspektif orang lain. Kita ingin berkata kepada orang tersebut bahwa kita ini bisa mengerti kok pergumulanmu. Kita ini tahu kok apa yang menjadi kesulitanmu tersebut. Maka bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita tuh memahami pandangan, keberatan, perspektif dari orang lain tersebut? Yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi. Ketika kita setelah mendengar pertanyaan atau setelah mendengar sebuah argumen, kemudian kita tanya, maksudnya demikiankah? Nah, ketika dia katakan, oh iya betul seperti itu. Berarti di satu sisi, kita bisa meyakini bahwa saya sudah paham apa yang dia maksudkan. Saya tahu apa yang dia pikirkan. Saya melihat dari sudut pandangnya dia. Dan kita juga sedang memberitahu orang tersebut bahwa saya tahu loh apa yang kamu pikirkan. Ada perasaan kita ini on the same boat. Kita bukan di perahu yang berbeda, tapi kita melihat dari sudut pandang yang sama. Nah, ini akan sangat menolong sekali. Orang itu tidak resisten, tapi orang merasa bahwa dimengerti, dipahami, sehingga kemudian jawaban yang kita berikan juga mau didengarkan. Yang keempat adalah kita perlu menunjukkan simpati dan apresiasi untuk jawaban-jawaban dan tanggapan yang diberikan. Ungkapkan bahwa setiap pertanyaan atau keberatan adalah penting. Kita perlu memastikan supaya orang itu jangan sampai merasa sungkan kalau tanya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dianggap mungkin ini terlalu sepele ya. Mungkin ini terlalu dianggap pertanyaan bodoh ya. Nah, seringkali ketika kami membuka forum tanya-jawab di hadapan publik, saya selalu memastikan dan mengatakan demikian. Tidak ada pertanyaan bodoh. Setiap pertanyaan itu penting dan berharga. Silakan dengan bebas sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dengan kita memastikan hal seperti ini, orang yang tadinya mungkin punya pertanyaan tapi yang sudah disimpan lama,
dia nggak berani karena takut dianggap bodoh. Dia akhirnya berani mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Termasuk keberatan. Kita katakan silakan, bisa tidak setuju dan boleh tidak setuju. Kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Kadang-kala kalau bertanya mungkin lebih mudah. Karena kalau bertanya kan kita ingin tahu jawaban orang lain ya. Tapi kalau menyampaikan keberatan, itu kan berarti menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Nah, tidak mudah. Orang itu bisa membuka dirinya itu sampai mau menunjukkan bahwa dia punya keberatan atau punya sanggahan. Sehingga pastikan orang itu merasa aman untuk memberikan respon apapun. Entah setuju, entah tanya, termasuk ketika dia tidak setuju dan punya keberatan tertentu. Lalu berikan konfirmasi poin-poin tertentu yang memang benar. Saya yakin dan percaya kadang-kadang orang itu punya keberatan, tidak setuju, karena punya sudut pandang yang lain yang bisa jadi mengandung kebenaran. Dan saya juga punya fondasi pemikiran seperti ini. Semua kebenaran itu adalah milik Allah. Semuanya. Dan semua wawasan dunia yang lain itu tidak pernah ada yang total salah. Saya ulangi ya. Tidak ada wawasan dunia yang total salah. Pasti ada kandungan-kandungan kebenaran, meskipun tidak secara komprehensif itu utuh. Bisa jadi kebenaran-kebenaran yang dipakai itu kemudian ditafsirkan dengan cara yang salah untuk mencapai tujuan yang salah. Tetapi ada kandungan-kandungan kebenaran di dalam setiap wawasan dunia tersebut. Sehingga ketika orang itu contoh mengatakan gini, bukankah Pak, agama itu harusnya mengajarkan perbuatan baik? Kita katakan setuju. Setuju. Walaupun bukan itu saja tujuannya kan. Tapi bukankah kita bisa menyetujui klaim tersebut? Maka dengan memberikan konfirmasi, orang tersebut bisa diteguhkan, orang tersebut juga bisa merasa diterima. Bukan selalu resisten. Dan ucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan untuk berdiskusi. Ini penting, kata-kata, biasanya disebut kata-kata mujarab ya, minta tolong gitu ya, terima kasih, dan minta maaf gitu ya. Nah ini penting untuk kita juga berikan respon tersebut secara langsung. Terima kasih ya, sudah bersedia untuk bertanya. Terima kasih, sudah terbuka untuk menyatakan ketidaksetujuan. That's okay. Kita memang boleh berdiskusi, dan kita boleh mempunyai pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita perlu punya catatan, yaitu simpati dan apresiasi ini lebih diperlukan jika ada halangan emosional. Nah, kalau di awal ketika kita mengecek, orang tersebut merasa punya kepahitan tertentu, punya merasa bahwa orang Kristen selama ini kok selalu merendahkan, gitu ya, menganggap orang lain itu bodoh dan lain sebagainya, karena mungkin ada figur-figur tertentu yang dia lihat. Nah, penting untuk kita menunjukkan sebuah respon yang berbeda. Seperti yang saya pernah cerita, saya lupa ya pernah cerita dalam forum ini atau dalam akademi yang sebelumnya, ada orang yang kemudian satu kali ketika lakukan tanya jawab bebas, dia kemudian memberikan respon seperti ini. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan. Baru kali ini ada Bapak memberikan respon yang cukup rendah hati menjawab pertanyaan ini. Nah, ketika ada respon seperti itu kan saya berusaha menafsirkan, maksudnya apa? Terus kemudian saya tanya orang lain yang kenal dekat. Ternyata memang orang yang ikut ini adalah orang yang sudah punya antipati terhadap kekristenan. Karena apa? Setiap kali dia tanya, selalu dibodoh-bodohkan. Nah, ketika dia bertanya, saya memberikan respon yang tepat. Sehingga kemudian orang tersebut merasa diterima. Sehingga halangan emosionalnya, ketika dia awalnya merasa, nggak mau ikut, nggak mau belajar, percuma nanti saya dibodoh-bodohkan. Itu akhirnya teratasi. Sehingga kemudian dia mau mendengarkan jawaban-jawaban yang saya berikan. Apresiasi setiap hal, sikap, pandangan positif yang ditunjukkan oleh orang lain. Kita perlu menunjukkan apresiasi tersebut. Dan jika ada pertanyaan yang diajukan memang sulit dan kompleks, akui. Pastikan bahwa kita ini bukan seperti orang itu yang maha tahu. Kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Sehingga kita kalau tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Kita katakan, saya tidak tahu hal tersebut di luar jangkauan saya, atau saya belum pernah studi tentang topik tersebut. Izinkan saya punya waktu untuk menggali lebih lanjut, nanti saya bisa memberikan jawaban yang lebih tepat.
Kalau itu adalah forum yang umum atau itu adalah perkenalan pertama kita bisa minta tukar nomor gitu ya, entah nomor WA, entah Instagram, DM untuk kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Supaya ketika nanti kita sudah belajar topik tersebut, kita bisa memberikan respon kepada orang tersebut, memberikan jawaban seperti yang dia sedang pergumulkan. Nah, inilah cara kita menunjukkan simpati dan apresiasi kepada orang lain. Yang kelima, kita perlu membantu orang lain untuk mengenali pemikirannya sendiri. Khususnya ketika pemikiran-pemikiran itu dibangun dengan dasar yang salah. Nah, kita perlu menolong mereka untuk melihat sendiri kesalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan analitis. Pertanyaan yang memang dirancang untuk mengajak orang memikirkan ulang apa sih fondasi dari keyakinannya, atau fondasi dari pertanyaannya, atau fondasi dari keberatan tersebut. Kenapa demikian? Karena sebagian orang itu tidak menyadari, jadi dia tidak sadar, bahwa apa yang diyakini itu berasal dari opini yang salah. Contohnya, ketika ada orang yang menolak meyakini iman Kristen dan mengatakan orang Kristen itu orang yang tidak rasional. Kenapa? Karena orang Kristen itu percaya Allah yang satu dan juga tiga. Satu ya satu, tiga ya tiga. Tidak bisa satu dan tiga itu. Nah, maka kita perlu membantu orang tersebut melihat bahwa itu opini yang salah. Tapi bukan kemudian kita langsung tunjukkan, itu ngawur, itu salah. Alkitab tidak berkata seperti itu. Kita bantu saja mengajak orang tersebut mengklarifikasinya dengan pertanyaan. Kalau boleh tahu, kamu menemukan klaim tersebut dari ayat Alkitab yang mana? Atau sudah tidak kamu membaca buku-buku kekristenan tentang Allah Tritunggal? Biasanya orang akan menjawab, oh belum. Lalu kita bisa tanya, kalau demikian, kamu mendengar klaim tersebut dari siapa atau dari mana? Dari orang Kristen atau dari orang non-Kristen? Kalau dia jawab, dari orang Kristen, maka kita tanya, bentuk statementnya seperti apa? Apakah betul-betul dia berkata Allah itu satu dan tiga, atau statement yang lain? Nah, dengan kita bertanya seperti ini kan kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya dia berangkat dari sebuah opini yang keliru. Sebagian orang lainnya itu juga tidak menyadari bahwa mereka itu punya asumsi-asumsi yang belum teruji. Sehingga kemudian mereka menentang dengan asumsi-asumsi tersebut. Contohnya, orang Kristen tuh orang yang imannya itu selalu bertentangan dengan sains. Maka kita bisa tanya, kalau boleh tahu pertentangannya itu di dalam area apa ya? Sains seperti apakah yang dimaksud bertentangan dengan iman? Bukankah ini jargon-jargon populer yang sebenarnya belum terverifikasi? Sains mana? Bahkan kalau kita melihat banyak sains yang kemudian kalau dikatakan bertentangan dengan iman Kristen, enggak. Loh, kita mau katakan, loh iman Kristen yang dimaksudkan ini iman yang mana? Kalau dikatakan Alkitab, loh Alkitab tidak mengucapkan atau tidak mengajarkan apapun tentang teori sains. Sehingga pertanyaannya adalah, pertentangannya ini di area mana? Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang belum teruji atau terverifikasi. Sebagian orang itu belum mengecek akurasi data yang dia gunakan. Sebagai contoh, ketika saya memimpin ceramah tentang agama-agama timur, salah satunya agama Konghucu, saya menyatakan bahwa berdasarkan sumber ini dan ini, bahwa Konghucu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi. Lalu selesai ceramah, ada seorang bapak yang datang dan kemudian berkata, Konghucu itu nabi besar. Lalu saya tanya, sumbernya dari mana, Pak? Mereka katakan, saya tidak perlu sumber-sumberan. Saya tinggal tanya, nah ini sumber yang dipakai bahkan oleh tulisan orang Konghucu sendiri, bagaimana Bapak menjelaskan? Ya, orangnya tetap ngotot sih. Pokoknya saya percaya Konghucu adalah nabi besar. Nah, dengan demikian kita tahu, problemnya orang ini adalah dia bukan mau tahu kebenaran, tapi memang dia tidak mau tahu kebenaran. Jadi setelah saya tahu bahwa memang dia tidak mau tahu, ya sudah, saya tidak banyak berdebat lagi dengan orang tersebut. Karena memang dia tidak mau tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kita perlu menolong orang untuk memastikan data-data yang dia gunakan. Sebagian orang juga tidak memverifikasi premis-premis yang dia sampaikan. Sebagai contoh, ketika dikatakan agama itu selalu menyebabkan perpecahan dan pembunuhan, karena itu tidak layak untuk dipercayai. Nah, setelah kita belajar ilmu logika, bukankah kita bisa bertanya, ini agama mana ya yang dimaksudkan? Kalau dikatakan agama selalu, ini agama yang mana? Nah, kita perlu pastikan apakah ini premisnya sudah diverifikasi enggak? Ini agama mana? Semua agama kah? Atau agama tertentu kah? Termasuk agama Kristen kah? Kalau dikatakan selalu, apakah memang pasti?
Bagaimana dengan bukti-bukti bahwa ada agama yang justru mempersatukan? Ada justru ajaran-ajaran yang menentang pembunuhan. Bagaimana menjelaskan semua hal tersebut? Nah, ini menolong orang juga memverifikasi premis-premisnya sehingga dia lebih terbuka untuk mendengarkan kebenaran. Dan juga ada orang yang tidak menyadari kekeliruan logika maupun silogisme di dalam penalarannya. Sebagai contoh, tentang problem of evil. Kalau Allah Maha Baik, maka pasti harusnya tidak ada kejahatan. Kalau kita menggunakan cara pandangnya C.S. Lewis, maka dia mengatakan demikian. Justru keberadaan kejahatan itu membutuhkan Allah. Karena dengan adanya Allah yang maha baik, dengan adanya standar kebaikan, maka kita baru bisa mengetahui adanya kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak menganulir keberadaan Allah. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita tolong dari orang-orang yang mungkin tidak sadar ketika mereka melakukan kekeliruan ini. Yang keenam, kita perlu mengenali beberapa pijakan bersama yang bisa dijadikan sebagai standar untuk kita berdiskusi. Kalau nggak ada pijakan bersama ini, maka kita cukup sulit untuk bisa berdialog. Apalagi kalau domainnya yang kita jadikan dasar itu berbeda dan tidak diterima satu dengan yang lain. Contoh, ketika saya membuat klaim seperti ini. Ya ini yang benar. Kenapa saya tahu ini yang benar? Karena Alkitab mengatakannya. Nah, kalau kita lakukan ini dalam diskusi lintas keyakinan, maka jelas kita tidak bisa berdiskusi dengan baik. Karena jelas orang lain menolak akan Alkitab kita. Karena mereka tidak mempercayainya sebagai standar kebenaran. Sehingga dialog ini tidak akan berjalan dengan lancar. Waspadai juga penalaran melingkar yang sempit. Begging the question. Saya percaya Alkitab benar karena Alkitab mengatakannya. Atau dengan bahasa lain, ilmu pokoknya. Nah, jelas kita sudah belajar seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita berdialog dengan harmonis. Gunakanlah logika dan fakta-fakta seoptimal mungkin. Apalagi setelah kita belajar bahwa semua manusia itu pasti berlogika. Dan memang Allah mengaruniakan logika untuk manusia bisa mengenal kebenaran tersebut. Maka kita bisa menggunakan logika sebagai dasar pijakan untuk bisa mendiskusikan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian juga fakta. Saya percaya fakta itu dimanapun akan sama. Dilihat dari angle manapun akan sama. Contoh, ketika ada terjadi kecelakaan dua mobil warna merah dan warna biru. Maka faktanya pasti sama, yaitu ada kecelakaan, dua mobil, warna merah dan warna biru. Entahkah kita kemudian mengatakan yang merah salah, atau yang biru yang salah, itu penafsiran. Tetapi faktanya tetap diakui bersama, yaitu
adanya kecelakaan dua mobil warna merah dan warna biru. Atau contoh lain yang mungkin lebih populer adalah demikian. Ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa dia dipukuli karena mukanya ini lebam-lebam, begitu ya. Tetapi setelah sekian waktu lamanya diketahui ternyata lebam-lebam itu bukan karena dipukuli, tetapi karena dia melakukan operasi plastik. Manapun kesimpulannya karena apa lebam-lebamnya, tapi faktanya tidak bisa dipungkiri, yaitu ada lebam-lebam. Sehingga fakta juga cocok untuk dijadikan sebagai standar dan dasar kita berdiskusi. Yang ketujuh adalah temukan jembatan-jembatan diskusi yang relevan dan efektif. Sebagai contoh adalah melalui menunjukkan persamaan-persamaan pandangan yang ada. Nah, rekan-rekan, seringkali ada sebuah pandangan yang keliru tentang apologetika, yaitu kalau orang bergelut dalam bidang apologetika, orang itu selalu berusaha untuk mencari perbedaan-perbedaan. Nah, saya mau katakan itu salah. Karena perbedaan-perbedaan itu memang sudah terlihat dengan jelas. Kita cuma meng-highlight dengan satu tujuan untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar berbeda, tetapi ada pertentangan. Dan kalau ada pertentangan, berarti ada yang benar dan salah. Maka kita mau mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kita ini bukan berusaha mencari perbedaan-perbedaan, gitu ya. Tapi memang sudah ada perbedaan dan pertentangan itu. Dan asumsi yang keliru kedua adalah seringkali orang berkata bahwa orang apologis itu tidak peduli pada kesamaan. Loh, kami katakan enggak, kita peduli pada kesamaan. Justru kita mau mencari juga. Karena kita percaya bahwa ada kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan secara umum, yang kemudian diterima dan dipakai oleh agama-agama dan keyakinan tertentu. Sehingga tidak pernah ada wawasan dunia yang salah total, kan? Selalu ada percikan-percikan kebenaran. Sehingga kita mau mencari itu untuk menjadi jembatan diskusi. Tetapi yang saya mau tekankan adalah begini. Dengan kita itu mencari kesamaan, bukan berarti kita harus membuang perbedaan. Seringkali justru yang terjadi kepada orang-orang yang menuduh dan keliru memahami gerakan apologetika adalah mereka yang selalu hanya sikapnya itu ekstrim. Ya sudah, kita cuma terima saja persamaan-persamaannya. Nggak usah ngomongin perbedaan dan pertentangan itu. Nggak fair. Ketika kita membicarakan persamaan, bicarakan juga perbedaan termasuk pertentangan yang ada. Soroti hal-hal tertentu yang menarik atau penting bagi dia yang seringkali diulang atau diucapkan secara emosional. Nah, kadang-kadang bisa jadi orang itu kesulitan untuk menyampaikan pesan intinya. Nah, kita bisa membacanya itu melalui gestur atau bahkan melalui penekanan-penekanan dalam kata-kata tertentu yang selalu diulang-ulang, atau ketika menyampaikannya itu ada sebuah bobot tertentu, ada sebuah penekanan tertentu. Nah, dengan kita bisa menangkap semua hal tersebut, kita bisa mengetahui motif dan latar belakangnya. Sehingga ketika kita mengkonfirmasi, kita mengklarifikasi, itulah menjadi jalan kita untuk masuk berkomunikasi lebih lanjut. Kenali pergumulan-pergumulan eksistensial di balik pertanyaan dan keberatannya. Saya yakin dan percaya kita perlu mencari kenapa sih pertanyaan ini penting bagi kehidupan dia. Karena di balik setiap pertanyaan selalu ada penanya. Dan penanya inilah yang kemudian konteks hidupnya yang mempengaruhi dia untuk menghasilkan pertanyaan tersebut. Maka kita perlu cari. Karena dari celah itulah kita bisa beritakan Injil. Dan ketika kita mengetahui apa sih pergumulan eksistensialnya, itu yang paling mendasar. Dan ketika kita bisa menjawab, membantu pergumulan tersebut, maka sebenarnya kita sedang berusaha memenangkan jiwanya. Bukan cuma sekedar memenangkan. Yang kedelapan, yaitu adalah kita perlu memperjelas seberapa jauh bukti yang diharapkan. Secara khusus ketika ada orang mengajukan keberatan. Contoh, ketika ada orang berkata, kita ini belum punya bukti yang cukup untuk kita mengambil kesimpulan. Tuhan itu ada, atau Tuhan itu tidak ada. Nah, kelihatannya memang, sangat rasional, sangat logis dan masuk akal. Tapi kita perlu tanya, oke, kalau kamu katakan bukti-bukti ini belum cukup, pertanyaannya, bukti seperti apa yang kamu tuntut? Yang kamu harapkan tuh bukti apa sih? Jangan-jangan yang diharapkan tuh begini loh, bukti yang kita berikan tentang keberadaan Tuhan seringkali adalah bukti yang sifatnya tidak langsung, karena bukan dari sumber pertama.
Cosmological argument itu kan berarti dengan adanya dunia ini, yang berarti ada muncul di sebuah waktu tertentu, berarti butuh penyebab, berarti dari situlah ada penyebab di luar dari dunia ciptaan ini yang menunjukkan adanya Tuhan. Berarti kan bukti tidak langsung. Apakah yang kamu tuntut adalah bukti langsung? Kadang-kadang mereka juga bukan mengharapkan bukti langsung. Karena bisa jadi ketika dikata gini, kalau andai kata Tuhannya datang langsung, kadang-kadang mereka masih bisa bertanya, ya buktinya apa bahwa kamu Tuhan? Kalau kamu bisa muncul, sekarang kamu datang, buktinya apa bahwa kamu Tuhan? Nah, dengan kita mencoba mencari tahu sejauh apa tuntutan-tuntutan terhadap bukti ini, sebenarnya kita mau membongkar sikap hatinya itu seperti apa. Orang yang tidak mempunyai batasan bukti dan merasa, ya pokoknya bukti sebanyak mungkin. Batasannya apa? Pokoknya sebanyak mungkin. Sebenarnya itu menggambarkan sikap hatinya yang sudah tertutup untuk mencari kebenaran. Bagilah beban pembuktian, burden of proof secara objektif. Ketika kita dituntut, kalau kamu percaya Tuhan itu ada, buktikan. Ya, itu memang tugas kita. Kita perlu memberikan pembuktian-pembuktian. Maka biasanya disebut sebagai argumentasi positif keberadaan Tuhan. Tapi jangan lupa, ketika mereka menolak keberadaan Tuhan, mereka juga perlu membuktikan. Sehingga jangan cuma kita saja yang membuktikan. Kita perlu ajak mereka, coba buktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Lalu kita bandingkan, manakah argumen yang lebih masuk akal untuk dipercayai. Yang kesembilan, kendalikan perbincangan tanpa mendominasi percakapan. Maksudnya mengendalikan ini dalam arti adalah kita ingin supaya pembicaraan ini terarah, tidak ditembak kemana-mana. Kadangkala di dalam diskusi atau debat atau dialog, ketika orang itu sudah tersudut atau dia sudah menemukan bahwa dia tidak punya fondasi, cara paling mudah mengelak adalah dengan mengalihkan topik. Supaya apa? Yang ini nggak usah dibahas, saya nggak bisa jawab lagi. Sebenarnya dia mau menyampaikan itu dengan cara dia mengalihkan topik. Nah, dengan cara kita itu mau strict pada pembicaraan tertentu, kita pingin orang itu jangan sampai lari dari arah tujuan, tapi betul-betul dia mau mengakui bahwa iya, memang aku tidak ada dasar. Nah, ketika dia bisa mengakui itu, ketika dia realistis melihat pandangannya sendiri, disitulah sebenarnya orang mulai ditantang untuk memikirkan ulang. Loh, kalau memang pandanganku tidak punya fondasi, kenapa aku harus mempercayai? Nah, seringkali kan orang itu sadar di satu titik bahwa aku tidak bisa jawab, memang tidak ketemu fondasinya, lalu dia lari dengan harapan dia tidak mau memikirkan lebih lanjut. Nah, kita berusaha membuat orang tersebut bukan kemudian tunduk, kalah, dan berkata, ya sudah, aku kalah, menyerah, tidak bisa. Dan kemudian kita berkata, bagus, akhirnya engkau sadar juga. Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuannya adalah untuk menolong orang itu melihat, kalau memang pandanganmu tidak punya dasar, kenapa kamu tidak memikirkan pandangan lain yang punya dasar? Sehingga ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memaksa dia memikirkan ulang dan minta penjelasan dari dia terhadap beberapa fakta yang terlihat bertentangan dengan pandangannya. Ketika ada orang berkata bahwa Tuhan itu pasti tidak ada. Kenapa? Karena ini loh, ada bencana alam. Ini kan bukan moral evil. Kalau moral evil bisa kemudian disalahkan kepada manusia sebagai pelakunya. Tetapi kalau natural evil, ini kan bukan salahnya manusia. Apalagi kalau orang tersebut kan tidak mempercayai tentang doktrin kutukan dosa. Maka kalau natural evil ini kan bukan salahnya orang, menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya musibah-musibah alam yang merenggut nyawa orang secara massal ini membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Oh, tentu itu sebuah pandangan yang menarik. Tetapi kita bisa mengajukan pertanyaan demikian. Oke deh, kalau memang demikian, memang dengan kondisi-kondisi yang berat seperti ini, kelihatannya Tuhan itu tidak ada. Tetapi bukankah kejadian bencana alam tidak terjadi setiap hari? Setahun juga waktunya sangat terbatas. Tidak sepanjang tahun selalu terjadi, bukan? Maka pertanyaannya adalah, di waktu-waktu tidak ada bencana alam, bagaimana kamu menjelaskan bahwa semuanya itu bisa teratur, rapi, dan terkontrol? Bagaimana menjelaskan hal ini? Nah, ini adalah cara untuk kita mencoba menunjukkan ada fakta-fakta yang bertentangan dengan keyakinannya, yang dia harus gumulkan. Yang ke-10 yaitu kita perlu pada waktu menjawab, menjelaskan alur argumentasi yang akan kita gunakan.
Beberapa keuntungannya ya, yaitu yang pertama adalah kita akan lebih leluasa untuk menjelaskan tanpa dipotong oleh orang tersebut. Nah, kita jelaskan nanti, ini penjelasan saya dari poin A ini, saya akan capai tujuan ini, baru kemudian saya masuk ke poin B. Nah, kadang-kadang kita tuh dalam dialog ataupun dalam diskusi menghadapi orang itu yang nggak sabar. Karena memang goalnya yang di B. Tapi kita ini kan perlu menjawab yang A sebagai fondasinya untuk B. Nah, begitu kita jawab A, baru sebagian orang langsung mengatakan, loh, tapi itu kan nggak menjelaskan yang ini. Nah, dengan kita sudah menjelaskan di awal, kita katakan, tunggu, tadi sudah saya katakan bahwa ini fondasinya untuk nanti saya menjawab topik yang di B ini. Keuntungan yang kedua yaitu terkesan lebih akademis dan meyakinkan. Goalnya itu bukan supaya kita terlihat lebih pandai, bukan. Goalnya itu demikian. Kalau kesannya ini akademis, berarti orang itu diajak untuk mari kita belajar bersama-sama. Sehingga orang itu mau mengikuti terus-menerus. Nah, goalnya ke situ. Bukan supaya kita tuh terkesan lebih pintar, gitu ya, lebih menonjol, gitu. Bukan. Ketiga, tidak memberikan kesempatan lawan untuk mencari celah-celah kecil. Ketika kita sudah jelaskan alur, kemudian dia sudah mulai sadar dia ini goyah, kemudian dia mau pindah topik, kita katakan tunggu, ini belum selesai. Kita selesaikan dulu sampai tuntas, baru kemudian kita bisa membicarakan. Yang ke-11 adalah, mari kita perbanyak penggunaan ilustrasi. Apalagi cerita-cerita dari kehidupan nyata. Itu akan menolong orang melihat kebenaran dengan lebih jelas. Tidak ofensif. Kalau statement itu bisa kelihatan menyerang. Tapi kalau cerita itu membuat orang itu hanyut, masuk, mengikuti proses pemikiran, sampai kemudian bisa dibawa kepada tujuan yang kita mau sampaikan. Nah, itulah keunggulan dari penggunaan cerita, ilustrasi, atau analogi. Tidak heran memang di dalam Alkitab Tuhan Yesus pun banyak menggunakan cerita-cerita, bukan? Untuk mengajar. Dan lebih mudah untuk dipahami, diikuti, dan sukar untuk ditentang. Dan satu hal lagi yaitu bisa menyentuh bukan cuma aspek intelektual, tapi juga aspek emosional. Sehingga dua aspek ini ketika menjadi satu, seseorang lebih didorong untuk mau mengambil sebuah keputusan. Ingat, goal kita berapologetika ini kan supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya orang meresponi akan kebenaran Injil. Maka yang disentuh tidak boleh cuma satu area. Kognitif disentuh, emosi disentuh, gabungan dari kognitif dan emosi itulah yang mendorong orang untuk mengambil respon tertentu. Nah, ini kepentingan. Bagian yang terakhir, poin yang ke-12, yaitu kita perlu mengakhiri diskusi dengan konklusi yang objektif. Nah, kita perlu mengingatkan apa sih yang sudah dibicarakan, poin-poin penting apa. Kalau sudah mencapai poin yang terakhir, maka kita mengingatkan ini loh, kesimpulan kita selama diskusi ini. Nah, kalau kita belum mencapai titik yang terakhir, maka kita perlu mengingatkan, kita baru sampai di poin A, kita perlu melanjutkan di poin B. Sebagai contoh, kalau saya mengajar di kelas, saya suka mengakhiri pertemuan itu dengan membuat konklusi, untuk mengingatkan kepada para mahasiswa proses yang sudah dilewati dan kesimpulan-kesimpulan yang kita buat. Sebagai contoh, ketika kelas ateisme, ketika sudah memberikan kritik evaluasi positif dan evaluasi negatif terhadap ateisme, maka di akhir kelas saya katakan, sekali lagi ya, kita sudah melihat pandangan ateisme, ini apresiasi positif kita. Tetapi, bagaimanapun positif yang kita bisa berikan, kita melihat ada kekeliruan-kekeliruan logika dari pandangan ateisme. 1, 2, 3. Nah, tetapi dengan menyimpulkan seperti ini, kita mau mengatakan bahwa ateisme salah, tapi belum bisa menunjukkan kesimpulan ini bahwa teisme itu benar. Maka nanti di pertemuan berikutnya, kita akan masuk pada topik apa yang menjadi dasar kepercayaan orang teisme, khususnya Christian Theism, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Apa dasar logikanya, apa dasar rasionalnya. Nah, konklusi itu menolong untuk melihat batasannya dan goal selanjutnya itu apa. Dan yang paling akhir, setelah semuanya itu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, supaya relasinya tetap harmonis, dan supaya orang juga dihargai
Andai kata mungkin ada pertentangan-pertentangan yang terjadi, kita bisa katakan, oke, thank you, untuk diskusinya kita bisa lanjutkan mungkin di topik-topik yang lain atau dalam kesempatan yang lain. Dan dengan demikian saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah menyimak materi bab yang ke-10. Kiranya semua materi ini semakin memperlengkapi kita untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran Yesus Kristus, Injil itu, dengan tepat dan efektif.